Salah satu sahabat Nabi yang namanya harum sepanjang zaman, Abdurrahman bin Auf. Beliau dikenal bukan hanya karena kekayaannya yang luar biasa, tetapi juga karena akhlak, kecerdasan, dan kedermawanannya yang sulit ditandingi. Bayangkan saja, kafilah dagang Abdurrahman bin Auf begitu panjang hingga menutup jalan ketika melintas. Tapi sahabat, kemuliaan beliau tidak diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar harta itu untuk diinfakkan di jalan Allah. Mari kita telusuri perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf dari masa mudanya, perjalanan bisnisnya hingga akhir hayatnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Di video kali ini kita akan menelusuri perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang dikenal karena kekayaan dan kedermawanannya yang luar biasa. Awal kehidupan Abdurrahman bin Auf. 10 tahun setelah tahun gajah, lahirlah seorang anak dari suku Quraisy. Nama awalnya Abdul Amr bin Auf. Setelah memeluk Islam, Rasulullah SAW mengganti nama menjadi Abdurrahman bin Auf, yang berarti hamba Allah yang maha pengasih. Beliau tumbuh dalam keluarga terhormat sejak kecil. Abdurrahman sudah dikenal sopan, cerdas, dan berakhlak mulia. Meski hidup di tengah masyarakat Quraisy yang kental dengan budaya jahiliyah, beliau tidak pernah ikut-ikutan menyembah berhala, mabuk, apalagi berzina. Penampilannya juga gagah, mempunyai tubuh tinggi, dada bidang, kulit putih bersih, wajah tampan dan berwibawa. Singkatnya, sosok yang benar-benar menawan. Masuknya Islam Abdurrahman bin Auf. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, beliau pun mengajak sahabat-sahabat terdekatnya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, Abdurrahman mantap bertemu langsung dengan Rasulullah dan mengucap 2 kalimat syahadat. Sejak hari itu, beliau resmi menjadi seorang muslim. Namun keislamannya membuat beliau mendapat caci maki, hinaan, bahkan siksaan dari kaumnya sendiri. Sampai akhirnya beliau ikut hijrah ke Habasyah lalu ke Madinah. Yang menarik, ketika hijrah ke Madinah, seluruh harta Abdurrahman di Mekah dirampas. Beliau hanya membawa pakaian yang melekat pada tubuhnya. Padahal sebelumnya beliau adalah saudagar terkaya di Mekah. Tapi itu tidak melemahkan semangatnya. Ketika di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi, seorang saudagar Ansor yang kaya raya. Sa'ad bahkan menawarkan separuh hartanya dan salah satu istrinya untuk Abdurrahman. Tapi Abdurrahman menjawab dengan enggan. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saja padaku jalan menuju pasar. Itulah awal dari perjalanan bisnis beliau di Madinah. Dengan kejujuran, kerja keras, dan strategi dagang yang cerdas, Abdurrahman kembali bangkit hingga menjadi salah satu pedagang paling sukses. Bagaimana strategi bisnis ala Abdurrahman bin Auf? Ada 6 prinsip utama yang beliau pegang dalam berdagang. Pertama, keuntungan kecil, perputaran besar, barang lebih cepat laku. Kedua, transaksi tunai, bukan kredit, supaya terhindar dari riba dan uang cepat berputar. Nomor 3 adalah kejujuran, modal utama beliau adalah kepercayaan. Nomor 4 adalah orientasi pasar. Beliau selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan orang banyak. Nomor 5, beliau mencari keberkahan, bukan sekedar keuntungan. Tujuan bisnisnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah barang berkualitas. Apa adanya dalam menjelaskan produk, tidak pernah menipu konsumen. Dengan strategi inilah pasar baru yang beliau bangun di Madinah sukses besar dan menjadi pusat perdagangan kaum muslimin. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Dia bukan hanya seorang pembisnis ulung,
tetapi juga seorang dermawan sejati. Harta beliau seakan dimiliki seluruh penduduk Madinah. Sepertiga hartanya dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Sepertiganya lagi untuk melunasi hutang orang lain. Sepertiganya disedekahkan tanpa pamrih. Tahukah Anda, beliau pernah menyumbangkan 2000 dinar dalam sekali kesempatan. Pernah juga memberikan 200 ukhiyah emas saat perang Tabuk. Jumlah yang dikonversikan sekarang bernilai miliaran rupiah. Bahkan seluruh hasil dagangan dari 700 unta pernah disedekahkan semuanya. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman turut menanggung kebutuhan para istri Nabi dengan penuh tanggung jawab. Menjelang wafatnya Abdurrahman bin Auf, di akhir hayatnya Abdurrahman masih sempat berwasiat 500.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah, 400 dinar untuk setiap sahabat perang Badar yang masih hidup. Jumlah itu jika dirupiahkan mencapai triliunan, sangat luar biasa. Meski begitu, beliau sempat merasa takut akan banyaknya harta yang dimiliki. Namun kemudian beliau tersenyum, seakan mendengar janji Rasulullah. Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat seiman, kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita banyak hal tentang kerja keras, kejujuran, kedermawanan, dan pentingnya mencari keberkahan dalam setiap usaha. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan meneladani kisah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, kisah tentang Abdurrahman bin Auf murni ada di kita dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.